Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Alia Triwandari dari kelas PGM 5D dengan NIM 23810700107. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah pembelajaran IPS DMI atau SD dengan dosen pengampu Bapak Dadan Setiawan MPD. Dan di sini saya juga akan mempresentasikan analisis kasus pembelajaran IPS di MI yang berada di daerah pesisir. Fokus pembahasan saya meliputi dua hal utama, yaitu yang pertama, pentingnya pembelajaran IPS yang kontekstual dan berbasis lokal. Dan yang kedua, rancangan pembelajaran IPS menggunakan Contextual Teaching and Learning atau CTL. Kasus yang saya analisis adalah seorang guru IPS kelas 4 MI di daerah pesisir yang mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan konteks lokal ke dalam pembelajaran. Hal ini disebabkan karena buku paket yang digunakan lebih banyak membahas pertanian, perkebunan, dan pertanian. Sementara realitasnya kehidupan siswa justru didominasi oleh aktivitas nelayan, tambak ikan, serta pengolahan hasil laut. Analisis pembelajaran IPS kontekstual berbasis lingkungan pesisir. Pembelajaran kontekstual berbasis lingkungan pesisir merupakan pendekatan pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan realitas kehidupan masyarakat pesisir yang dekat dengan pengalaman sehari-hari siswa. Dalam konteks IPS DMI, pendekatan ini sangat relevan karena IPS mempelajari hubungan manusia dengan lingkungan sosial dan alamnya. Yaitu pentingnya pembelajaran IPS kontekstual di MI. Pembelajaran IPS di Madrasah Ibtidaiyah memiliki fungsi utama membekali siswa pemahaman sosial, ekonomi, dan lingkungan secara bermakna. Oleh karena itu, pembelajaran IPS harus bersifat kontekstual, yakni mengaitkan materi dengan realitas kehidupan siswa. Menurut konsep Contextual Teaching and Learning atau CTL, belajar akan efektif jika siswa menghubungkan pengetahuan baru dengan pengalaman nyata yang mereka alami sehari-hari. Pada kasus MI di daerah pesisir lingkungan seperti aktivitas nelayan, tambak ikan, proses pengolahan hasil laut, merupakan sumber belajar autentik yang sangat relevan dengan materi kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam. Jadi penjelasan maksud dari pernyataan ini adalah bahwa pembelajaran IPS DMI harus dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa agar materi mudah dipahami dan bermakna. Pendekatan CTL menekankan pembelajaran yang menghubungkan pengetahuan dengan pengalaman sehari-hari siswa. Oleh karena itu, pada MI di daerah pesisir, aktivitas nelayan, tambak ikan, dan pengolahan hasil laut dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar nyata untuk membantu siswa memahami materi kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu keterkaitan konteks lokal dengan perkembangan siswa MI. Ada perkembangan kognitif, perkembangan sosial, perkembangan sikap dan ekologis, dan peningkatan motivasi dan makna belajar. Yang pertama yaitu perkembangan kognitif. Dalam konsep IPS, siswa diajak memahami kehidupan sosial dan ekonomi secara nyata. Pendekatan CTL menekankan keterkaitan materi dengan pengalaman langsung, sehingga sesuai dengan karakteristik siswa, MI berada pada tahap operasional konkret dan lebih mudah memahami konsep melalui contoh nyata di lingkungan sekitar. Selanjutnya ada perkembangan sosial, sikap, dan ekologis. IPS berfungsi membentuk sikap sosial dan kepedulian lingkungan. Melalui CTL, siswa belajar dari konteks kehidupan masyarakat lokal, sehingga menumbuhkan sikap menghargai peran sosial serta kesadaran menjaga lingkungan. Hal ini disesuaikan dengan karakteristik siswa MI yang sedang berkembang dan pembentukan sikap dan nilai. Selanjutnya yaitu peningkatan motivasi dan makna belajar. Pembelajaran IPS yang kontekstual melalui CTL membuat materi terasa dekat dengan kehidupan siswa. Sesuai karakter siswa MI, pembelajaran yang relevan dan konkret meningkatkan motivasi belajar serta membuat pembelajaran lebih bermakna, bukan sekedar hafalan. Dampak negatif pembelajaran kontekstual di MI atau SD yaitu siswa sulit memahami materi.
Pembelajaran menjadi abstrak dan siswa merasa IPS tidak relevan dengan kehidupannya. Jadi, apabila pembelajaran IPS tidak bersifat kontekstual dan guru hanya berpaku pada buku paket yang membahas pertanian dan perkebunan, maka pembelajaran cukup cenderung menjadi kurang efektif. Siswa akan mengalami kesulitan dalam memahami materi karena contoh yang diberikan tidak sesuai dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Materi pembelajaran menjadi abstrak dan sulit dibayangkan oleh siswa, sehingga pemahaman konsep tidak terbentuk secara optimal. Selain itu, pembelajaran yang tidak kontekstual dapat menyebabkan siswa merasa bahwa mata pelajaran IPS tidak relevan dengan kehidupan mereka. Ketika siswa tidak melihat keterkaitan antara materi yang dipelajari dengan realitas sehari-hari, motivasi belajar mereka akan menurun. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat tercapainya tujuan pembelajaran IPS, yaitu membentuk siswa sebagai individu yang memiliki pemahaman sosial serta kepedulian terhadap lingkungan. Dengan kata lain, pembelajaran IPS kehilangan makna sebagai sarana pendidikan sosial yang membumi dan kontekstual. Rancangan pembelajaran CTL. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mengidentifikasi jenis kegiatan ekonomi masyarakat pesisir. Yang dimaksud yaitu agar siswa mengenal dan memahami berbagai bentuk kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitarnya, seperti nelayan, tambak ikan, dan pengolahan hasil laut. Melalui tujuan ini, siswa diharapkan mampu mengaitkan konsep kegiatan ekonomi dalam IPS dengan realitas kehidupan masyarakat pesisir yang mereka temui sehari-hari. Dan tujuan pembelajaran yang kedua yaitu menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab, yang bertujuan agar siswa memahami bahwa sumber daya alam laut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, namun harus dilakukan secara bijak. Siswa diajak untuk menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam laut agar tetap berkelanjutan. Dan tujuan yang ketiga yaitu menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan pesisir. Untuk menanamkan nilai dan sikap kepedulian siswa terhadap lingkungan sekitarnya, melalui pembelajaran IPS, siswa diharapkan mampu menunjukkan perilaku sederhana yang mencerminkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan pesisir sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mereka. Pada tahap pendahuluan, guru menampilkan gambar aktivitas nelayan dan tambak ikan. Guru bertanya, siapa orang tua kalian yang bekerja sebagai nelayan? Apa hasil laut yang sering kita konsumsi? Dan siswa membangun pengetahuan awal dari pengalaman pribadi. Jadi pada tahap pendahuluan, guru menampilkan gambar atau video tentang aktivitas nelayan dan tambak ikan untuk menarik perhatian siswa. Jadi untuk mengaitkan pelajaran dengan kehidupan sehari-hari mereka. Pertanyaan yang diajukan guru bertujuan menggali pengalaman dan pengetahuan awal siswa tentang lingkungan pesisir yang sudah mereka kenal. Kegiatan ini mencerminkan komponen konstruktivisme dalam pendekatan CTL, karena siswa membangun pemahaman awal berdasarkan pengalaman pribadi sebelum mempelajari konsep baru secara lebih mendalam. Pada tahap konstruktivisme, siswa mengaitkan pengalaman melihat nelayan, pasar ikan, atau tambak dengan konsep kegiatan ekonomi. Jadi, melalui kegiatan ini, siswa membangun pemahaman awal secara mandiri berdasarkan pengalaman nyata sehingga konsep IPS yang dipelajari menjadi lebih konkret dan mudah dipahami. Selanjutnya yaitu inquiry. Siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk menjawab pertanyaan, bagaimana proses nelayan mendapatkan ikan, apa saja hasil laut yang dimanfaatkan masyarakat, bagaimana dampaknya jika tercemar. Jadi pertanyaan ini siswa itu melibatkan siswa dalam kerja kelompok untuk menjawab pertanyaan terkait proses kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya laut. Melalui inquiry, siswa dilatih untuk berpikir kritis, mencari informasi, dan menemukan konsep sendiri, bukan hanya menerima dari penjelasan guru. Jadi selanjutnya yaitu kegiatan bertanya. Guru mengarahkan pertanyaan kritis untuk memperdalam pemahaman siswa, bukan memberi jawaban langsung. Jadi yang dimaksud yaitu tujuan guru yaitu memperdalam pemahaman siswa. Guru tidak langsung beri jawaban, tetapi mendorong siswa untuk berpikir, berdiskusi, dan mengungkapkan pendapat sehingga proses belajar menjadi lebih aktif.
Selanjutnya yaitu masyarakat belajar, yaitu siswa berdiskusi, saling bertukar pengalaman, bahkan bisa melibatkan wawancara sederhana dengan nelayan atau narasumber lokal. Diskusi kelompok dan pertukaran pengalaman memungkinkan siswa saling melengkapi pemahaman, keterlibatan narasumber lokal seperti nelayan, memperkaya wawasan siswa tentang kehidupan masyarakat pesisir. Pada tahap pemodelan atau modeling, guru mencontohkan cara membuat peta konsep kegiatan ekonomi pesisir atau simulasi rantai distribusi hasil laut. Pemodelan membantu siswa memahami materi secara terstruktur dan memberikan gambaran jelas tentang konsep yang sedang dipelajari. Refleksi. Di akhir pembelajaran, siswa diminta menyampaikan hal yang dipelajari, sikap yang harus dimiliki untuk menjaga laut. Jadi pada tahap ini, siswa diucapkan ungkapan hal-hal baru yang telah mereka pelajari, serta sikap yang perlu dimiliki dalam menjaga lingkungan laut. Refleksi ini membantu siswa menyadari makna pembelajaran dan menanamkan nilai kepedulian terhadap lingkungan. Penilaian autentiknya yaitu dilakukan dengan menilai proses dan hasil belajar siswa secara menyeluruh, seperti melalui diskusi kelompok, presentasi, dan lembar refleksi. Penilaian ini tidak hanya menilai aspek pengetahuan, tetapi juga sikap dan keterampilan siswa. Jadi penutupnya, guru bersama siswa menyimpulkan materi dan menegaskan pentingnya menjaga sumber daya laut agar berkelanjutan dan memberi penguatan nilai karakter. Kesimpulannya yaitu pembelajaran IPS DMI perlu bersifat kontekstual dan berbasis lingkungan lokal. Lingkungan pesisir merupakan sumber belajar yang relevan untuk materi kegiatan ekonomi dan sumber daya alam. Selanjutnya, pembelajaran kontekstual membantu perkembangan kognitif siswa MI yang berada pada tahap operasional konkret. Selanjutnya yaitu pendekatan CTL mengaitkan materi IPS dengan pengalaman nyata siswa sehingga pembelajaran lebih bermakna. Dan pembelajaran IPS berbasis CTL menumbuhkan sikap sosial, kepedulian lingkungan, dan motivasi belajar siswa. Dan yang terakhir yaitu keterbatasan buku paket dapat diatasi dengan kreativitas guru dalam memanfaatkan konteks lokal. Jadi, pembelajaran IPS di MI bertujuan membekali siswa dengan pemahaman sosial, ekonomi, dan lingkungan secara bermakna. Buku cetak berperan sebagai sumber belajar utama, namun belum tentu sepenuhnya dengan konteks lingkungan siswa. Oleh karena itu, guru perlu mengembangkan pembelajaran IPS secara kontekstual dengan memanfaatkan lingkungan lokal seperti konteks pesisir melalui pendekatan CTL. Pendekatan ini sesuai dengan karakteristik siswa MI yang berada pada tahap operasional konkret, sehingga membantu perkembangan kognitif, pembentukan sikap sosial dan ekologis, serta meningkatkan motivasi dan makna belajar siswa. Dengan demikian, keterbatasan buku cetak dapat diatasi melalui kreativitas guru dalam menghadirkan pembelajaran IPS yang relevan, bermakna, dan berorientasi pada kehidupan nyata siswa. Mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.